kita juga meminta kepada APH untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan untuk kemudian membedakan mana yang benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal yang mungkin ya sengaja gitu kan gitu. Nah, untuk itu kita kasih kesempatan kepada BPG untuk mengadakan evaluasi. Kematian mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo usai mengikuti Diksar Mapala Fakultas Ilmu Sosial masih menjadi tanda tanya. Diduga korban ini tewas akibat kekerasan karena ditemukan sejumlah luka lebam dari tubuh korban. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah Muhammad Jackson tiba di rumah duka di Muna, Sulawesi Tenggara. Jackson dinyatakan meninggal dunia usai mengikuti pendidikan dasar Mapala Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Negeri Gorontalo pada 22 September lalu. Sebelum meninggal, Jackson sempat dirawat di rumah sakit karena merasakan sesak nafas. Namun keluarga dan rekan korban curiga karena ditemukan sejumlah luka lebam di tubuh korban. Si adik saya itu yang awalnya pergi ke kegiatan tersebut dalam keadaan sehat, akan tapi pas setelah pulang di hari minggunya dia dalam keadaan yang tidak baik, Bang. Di mana di leher sebelah kirinya mulai membengkak, Bang. Cuman yang jelasnya sebelum si korban meninggal dia sempat mengatakan bahwa bengkaknya ini karena diakibatkan oleh tempeleng. Itu sempat dia ketik, Bang, tanpa dia kirim chat. Karena si korban tidak bisa bicara, makanya dia ketik, Bang. Polisi telah memeriksa 10 orang yang terlibat dalam kegiatan Diksar Mapala ini. Di antaranya 1 orang koordinator lapangan, 3 orang senior, serta 6 orang panitia lainnya. Polisi juga akan memeriksa pihak kampus dan peserta lain yang ikut dalam Diksar bersama korban. Kita panggil, kita periksa, nanti akan berkembang kepada teman-temannya, kira-kira untuk yang mengetahui sepanjang perjalanan proses Diksar ini, apakah memang ada tindakan-tindakan yang kira-kira melanggar hukum untuk bisa kita proses terkait dengan kematian almarhum. Pembina Paguyuban Kesatuan Mahasiswa Muna, Lau Awal menyebut telah meminta keterangan dari salah satu panitia Diksar. Dari hasil pemeriksaan ditemukan ada tindak kekerasan fisik saat pelaksanaan Diksar kepada korban dan peserta lain. Saya sudah berbicara langsung dengan Korlap. Jadi pada hari pertama itu saya memanggil Korlap pada saat di rumah sakit itu dan saya menanyakan terkait kondisi di lapangan. Dan korban menyampaikan bahwa ada proses kaderisasi yang berkaitan dengan kontak fisik. Korlap sampaikan senior-senior dan termasuk Korlap sendiri. Kemudian mengaku bahwa itu ada proses fisik menampar korban dan peserta-peserta lainnya. Universitas Negeri Gorontalo menyebut menyerahkan sepenuhnya pemeriksaan kasus ini kepada polisi. Pihak kampus juga menyiapkan sanksi tegas kepada panitia Diksar Mapala Fakultas Ilmu Sosial jika terbukti melakukan kekerasan yang menyebabkan 1 orang mahasiswa meninggal dunia. Tim Liputan Kompas TV. Bareskrim Polri menetapkan 9 tersangka pembobol rekening dorman atau rekening nganggur di sebuah bank BUMN senilai 204 miliar rupiah. Kasus ini terungkap atas laporan pihak bank pada 20 Juni 2025 dan turut menggandeng PPATK. Menurut PPATK, uang dari hasil pembobolan tersebut dialirkan ke sejumlah rekening penampungan. Uang tersebut kemudian dipecah lagi ke sejumlah rekening lain maupun dompet digital, kemudian dikirimkan ke rekening pelaku. Modus operandi yang memang terlihat jelas di sini adalah kegiatan dengan melakukan upaya pengaburan transaksi keuangan tadi yang kita biasa kenal di dalam modus-modus tindak pidana pencucian uang. Smarving, dia pecah-pecah, dia bagi-bagi, kemudian dia ada U-turn di sana, karena salah satu money malls tadi, rekening yang dipakai untuk menampung dana hasil retas, itu ternyata terindikasi adalah milik pelaku utama tadi.
kita bersama-sama dapat hadir. Organisasi Perempuan Mahkamah Agung Dharma Yukti Karini merayakan ulang tahunnya yang ke-23. Perayaan digelar di Balairung Mahkamah Agung Republik Indonesia dan diikuti seluruh satuan kerja Dharma Yukti Karini di Indonesia melalui daring. Perayaan HUT ke-23 Dharma Yukti Karini mengusung tema Melangkah Bersama untuk Kemajuan Dharma Yukti Karini. Perayaan ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Umum Dharma Yukti Karini, Sri Anggarwati Sunarto, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perjalanan Dharma Yukti Karini hingga saat ini. Selain itu, dalam hari jadinya, Dharma Yukti Karini juga menyalurkan bantuan kepada sejumlah panti asuhan yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Ketua Umum Dharma Yukti Karini, Sri Anggarwati Sunarto berharap peringatan HUT ke-23 ini menjadi momentum untuk kembali meneguhkan harapan pendiri organisasi, yakni untuk mempersatukan dan menjadikan anggota sebagai insan yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, agama, masyarakat, dan lembaga Mahkamah Agung. Harapan kami pada Dharma Yukti Karini sesuai dengan tema yang kami ambil, yaitu untuk melangkah bersama untuk kemajuan Dharma Yukti Karini. Harapan kami Dharma Yukti Karini lebih kompak, solid dalam melakukan kegiatan, baik kegiatan di dalam lingkungan Mahkamah Agung sendiri atau di peradilan di bawahnya, dan juga ke masyarakat sekitarnya. Alhamdulillah bisa memberikan santunan kepada 5 yayasan panti asuhan dan juga melakukan kegiatan konsolidasi dengan satker-satker. Hadir dalam acara Ketua Mahkamah Agung Sunarto, yang juga pelindung Dharma Yukti Karini. Dalam sambutannya, Sunarto mengucapkan selamat atas HUT ke-23 Dharma Yukti Karini. Sunarto bilang, dengan tema yang diangkat tahun ini dapat memberi semangat kebersamaan yang jadi kunci kemajuan, adaptabilitas, responsivitas, dan kebermanfaatan dalam menjalankan peran organisasi. Ia secara khusus berpesan kepada hakim dan aparatur peradilan agar tidak pernah melupakan peran istri dan keluarga sebagai sumber semangat dan kekuatan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Ketua MA juga menyoroti pentingnya pola hidup sederhana yang harus diterapkan aparatur peradilan dan keluarga. Sunarto menekankan kesederhanaan adalah cermin jiwa bagi insan peradilan. Karena dengan langkah yang seirama, Dharma Yukti Karini akan semakin kokoh, semakin bermanfaat, semakin berdaya guna bagi semua. Yang saya banggakan dalam kehidupan sehari-hari, saya berharap kita dapat menerapkan pola hidup sederhana. Hidup sederhana bukan berarti hidup serba kekurangan. Bukan pula meniadakan hak kita untuk tampil layak. Sederhana berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan kebutuhan, sesuai kemampuan, tanpa berlebihan, tanpa pamer atau flexing, dan tanpa membandingkan diri dengan orang lain. Acara ini dihadiri secara langsung maupun daring oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Soeharto, Ketua Kamar Mahkamah Agung, pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan MA, dan mantan pengurus senior Dharma Yukti Karini. Yang mulia, yang mulia, berkenan untuk dapat kembali. Saudara, Inggris memperbaharui peta wilayah Palestina usai London secara resmi mengakui negara tersebut pada Minggu 21 September 2025. Wilayah Palestina mencakup kawasan tepi barat dan jalur Gaza dalam laman imbauan perjalanan Kementerian Luar Negeri Inggris. Kami akan bahas dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi. Inggris membuat langkah baru sebagai pembuktian pengakuan negara Palestina. Di situs resmi pemerintahannya, Inggris memperbaharui peta dan keterangan istilah untuk merujuk wilayah tersebut. Dalam situs Foreign Travel Advice untuk Palestina di situs resmi pemerintah Inggris gov.uk diberi catatan, halaman ini telah diperbarui dari wilayah Palestina yang diduduki menjadi Palestina. I set out in July
the terms upon which we would act in line with our manifesto to recognize Palestinian statehood. That moment has now arrived. So today, to revive the hope of peace and a two-state solution, I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognizes the state of Palestine. Pengakuan Inggris ini mengikuti lebih dari 150 negara yang telah mengakui Palestina. Dengan begitu, 4 dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto telah mengakui Palestina, yakni Tiongkok, Rusia, Inggris, dan Prancis. Sementara Amerika Serikat tetap menolak pengakuan terhadap Palestina. Karena menurut Amerika, pengakuan atas Palestina sama dengan hadiah bagi Hamas. As everyone knows, I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get that done. Have to get it done. Unfortunately, Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. We can't forget October 7th, can we? Now, as if to encourage continued conflict, some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. This would be a reward for these horrible atrocities, including October 7th, even while they refuse to release the hostages or accept a ceasefire. Lalu bagaimana dengan sikap Indonesia? Presiden Prabowo dalam pidatonya di KTT PBB menekankan Indonesia mendukung negara Palestina dan solusi dua negara untuk perdamaian di wilayah Palestina dan Israel. We condemn all violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. Lalu apa langkah lanjutan dari sikap Indonesia ini? Peran strategis apa yang bisa dilakukan Indonesia dalam konflik Israel-Palestina? Tim Liputan, Kompas TV. Inggris membuat langkah baru sebagai pembuktian pengakuan negara Palestina. Di situs resmi pemerintahnya, Inggris memperbarui peta dan keterangan istilah untuk wilayah Palestina. Jika Inggris sudah membuktikan dukungannya ke Palestina, bagaimana dengan Indonesia? Langkah nyata dan strategi apa yang bisa dilakukan? Setelah Presiden Prabowo menyatakan dukungan ke Palestina dalam sidang PBB, kita akan bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber saudara yang sudah hadir melalui sambungan daring. Ada Dian Wirengjurit, Duta Besar RI untuk Iran 2012-2016, dan juga Profesor Siti Mutia Setiawati, Guru Besar Bidang Geopolitik Timur Tengah Universitas Gadjah Mada. Selamat pagi, Prof. Siti, Pak Dian. Selamat pagi, Mas Bre. Salam sehat, Bapak Ibu. Saya mau ke Pak Dian terlebih dahulu. Pak Dian, ini Inggris sudah mengakui Palestina, tidak hanya secara lisan, tapi juga tercantum di situs resminya. Di petanya di sana terkait dengan travel guide gitu ya, sudah ada tulisan Palestina di sana. Menurut Anda seperti apa? Terima kasih. Satu perkembangan yang positif, jelas, bagus. Tapi kalau mau jujur, yang namanya peta dunia itu kan peta politik. Setiap saat bisa berubah. Jadi kalau dalam kaitan ini, perubahan sikap Inggris juga buat saya tidak terlalu membuat perubahan banyak di lapangan. Karena kenyataannya, suka atau tidak suka, ya masih tetap diduduki kok. Artinya apa? Karena langkah Inggris itu juga tetap tidak diakui oleh Israelnya yang sebagai negara penduduk yang menduduki.
Jadi masih panjang jalannya. Tapi saya mau mengingatkan lagi ya teman-teman, bahwa apa yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo di PBB kemarin bukan hal baru. Makanya tolong diperhatikan kata-kata beliau. Indonesia reiterated, menegaskan kembali. Posisi dasar Indonesia itu sudah dari kapan-kapan ya mengakui Israel. Tidak ada yang baru dan kita pegang konsisten. Two state itu sudah menjadi dasar penyelesaian yang kita pegang. Jadi tolong kita memahaminya jangan semata-mata seakan-akan kita baru mengakui sekarang atau belum lama. Jadi kita sudah memegang teguh sikap itu. Nah kalau ditanya apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia di sana, saya kira terlalu banyak hal yang tidak memungkinkan kita berpartisipasi aktif di lapangan, apalagi dalam mempush Israel. Karena kuncinya ada dua, satu Israel, satu Amerika. Nah selama keputusan politik pengakuan sebuah negara pemegang veto diakui, 4 negara masih belum ada artinya. Amerika harus mendukung. Amerika juga mungkin kalau mengakui, Israel mungkin belum tentu. Artinya di lapangan mereka tetap menduduki dan tetap melakukan perluasan settlement, pembangunan infrastruktur mereka. Jadi masih terlalu panjang. Indonesia buat saya, kalaupun mau membantu dalam lapangan, yang nyata sajalah. Sebatas bantuan kemanusiaan, mungkin masih bisa. Tapi untuk membantu menyelesaikan sampai two state solution berdiri, terlalu jauh dan akan sia-sia karena sudah terlalu banyak juga negara yang mengambil inisiatif. Bukan hanya Indonesia yang ingin aktif. Terima kasih. Oke, baik Pak Dian. Tapi kalau saya melihat memang ini kan oke lah sebatas ada di peta gitu ya dari wilayah yang diduduki oleh istilahnya adalah wilayah Palestina yang diduduki, tapi sekarang sudah ada Palestina di sana. Ini kan secara resmi paling tidak Inggris mengakui ada di sana, ada Palestina. Kemudian walaupun di lapangan belum tentu, tapi apakah ini kemudian menjadi salah satu pecutan gitu ataupun salah satu trigger bahwa ini loh salah satu negara sekutu Barat ini juga sudah mengakui, sudah mulai ada titik terang di sana terkait dengan pengakuan Palestina. Terima kasih. Kalau sekedar peta, ya kalau kita lihat semua peta negara di dunia yang 150-an negara sudah mengakui, ya pasti negara Palestina sudah ada di sana. Tapi kembali, lihat peta Amerika, pasti tidak ada. Lihat peta Israel, pasti tidak ada. Nah, dua inilah yang menentukan perkembangan politik di lapangan. Selama dua negara ini, apalagi Amerika sejauh ini masih belum mau mengakui, apalagi Israel merasa didukung, Amerika masih merasa posisinya kuat, ya selama itu berarti Palestina belum bisa terwujud. Oke, baik. Saya ke Prof. Siti. Prof. Siti, Anda sependapat dengan Pak Dian terkait dengan langkah dari Inggris yang sekiranya kalau di lapangan susah lagi nih ya. Kalau misalnya di peta mungkin sudah terlihat gitu ya, Inggris mengakui, tapi seperti apa di lapangan, Bu Siti? Ya, kalau saya ya sesuai bidang saya geopolitik. Kalau melihat peta ini, peta West Bank dan Gaza itu menjadi wilayah Palestina seperti tidak mungkin, karena di West Bank itu Israel sudah membangun pemukiman yang masif ya, sudah dibangun, sudah sangat modern di kota-kota itu ya, baik itu Yerusalem Timur maupun saya belum pernah ke sana, tetapi dalam laporan itu Israel itu tidak hanya membangun kota seperti ibu kotanya dulu Tel Aviv, tetapi di West Bank itu masif. Jadi sudah terbangun perumahan Yahudi yang terpisah dengan orang Arab Palestina. Itu yang pertama harus dipikirkan. Sepertinya tidak mungkin dikembalikan oleh Israel. Yang kedua, West Bank itu mengalir Sungai Jordan, Mas. Yang di sana hulunya itu di dataran tinggi Golan dan kemudian berakhir di Laut Mati. Israel itu sangat tergantung pada sungai itu untuk listrik dan pertaniannya, sehingga tidak mungkin itu dikembalikan kepada Palestina. Dan
menurut berita itu juga 60% listrik Israel itu sangat tergantung pada Sungai Jordan itu, sehingga ini secara kondisi geografis dan kemudian kebijakan politik seperti tidak mungkin. Kalau Gaza sudah porak-poranda sekarang. Kalau dalam peta itu kan yang akan dikembalikan adalah West Bank dan Gaza. Gaza itu sudah sudah hancur lebur. Masa mau dikembalikan ke Palestina? Nah, ini juga tidak mungkin kan kemudian dikembalikan dalam keadaan seperti itu. Jadi two-state solution itu harus diikuti dengan solution yang berikutnya. Ingat bahwa pengakuan negara-negara itu hanya pengakuan Palestina sebagai negara. Ya, saya juga di tempat lain mengatakan bukan Palestina sebagai negara yang berdaulat. Nah, kalau sebagai negara kemudian tujuannya langkah berikutnya adalah negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat itu harus punya teritori dan penduduk serta pemerintahan yang sah. Ya, jadi Indonesia tetap bisa berperan tanpa mengorbankan banyak hal. Kalau di PBB itu kita mendorong langkah berikutnya adalah two-state solution itu segera diwujudkan wilayah yang jelas, yang clear gitu, yang diakui oleh semua negara. Jadi pengakuan Palestina sebagai negara itu masih sangat awal, masih istilahnya masih mentah. Kan nanti masih dibicarakan lagi di Majelis Umum PBB untuk dimintai persetujuan di Dewan Keamanan PBB. Lah ini tapi sudah langkah lebih bagus ya, artinya ada kemajuan bahwa di seluruh dunia itu orang mengibarkan bendera Palestina, ya itu sudah secara moral itu dukungan yang bagus. Tetapi berikutnya juga harus kemudian Presiden punya konsep apa itu two-state solution, penyelesaian selanjutnya. Gitu, Mas. Ya, Prof Sisi, tapi kalau misalnya tadi Anda sampaikan bahwa nggak mungkin di West Bank kemudian diserahkan gitu ya, kalaupun mau menyerahkan Gaza juga sudah hancur lebur. Tapi seperti apa nih Prof seharusnya yang mungkin harusnya dimiliki oleh Palestina, karena dari peta tahun 1946 saja itu sudah menyusutnya luar biasa sampai tersisa hanya West Bank dan juga Gaza. Kemudian yang paling masuk akal ketika nanti memang Palestina sudah menjadi negara, wilayahnya di mana saja yang bisa diakui sebagai Palestina? Ya, itulah kesulitannya ya. Kalau melihat petanya itu ya, kalau saya lihat dari kajian-kajian semua itu tidak mungkin, tetapi kalau ada gerakan internasional mungkin nasionalisasi ya, seperti dulu kan perusahaan-perusahaan Belanda yang di tempat kita sudah mengakar gitu, kemudian ada tindakan nasionalisasi yang itu dialihkan kepada pemerintah baru Indonesia. Jadi ada istilahnya nasionalisasi, terutama tempat dan PBB yang telah mengatakan bahwa serangan Israel ke Gaza sejak 2023 itu adalah tindakan kriminal yang digolongkan dengan kejahatan perang dan genosida. Itu dulu harus dikejar. Jadi ini hasil dari Komisi Independen PBB loh. Ya, jadi dia mengatakan bahwa ada 3 yang bisa kita tuntut untuk penjahat perang itu, yaitu Isaac Herzog itu Presiden Israel, kemudian Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan Yoav Gallant itu mantan Menteri Pertahanannya. Ini hasil ini harus dikejar dulu. Kalau sudah ini merupakan kejahatan perang, lah itu baru nanti penyerahan wilayah itu bisa. Kalau menanggapi Donald Trump tadi ya, dalam pidato tadi mengatakan kita tidak mengakui karena ini berarti memberi peluang pada Hamas dan harus ada tindakan pelepasan tawanan perang oleh Israel begitu ya.
tidak ingat itu Donald Trump. Sebetulnya kan tawaran perang itu hasil dari gencatan senjata tahun lalu itu sudah dilakukan bertahap dan ada 30 orang sekian ya lebih saya exactly saya lupa tapi 30 orang kan jumlah tawanannya itu kira-kira 200. Sudah dilepaskan 30 dan Hamas bilang akan dilepaskan secara bertahap. Tapi ketika proses itu kemudian Israel kembali menyerang dan mencederai gencatan senjata sehingga pelepasan tawanan perang itu berhenti. Jadi proses-proses ini dulu yang dilakukan. Dia kejahatan perang, kemudian proses gencatan senjata permanen, ya, yang kemudian pemulangan juga saya setuju pemulangan tawanan itu, tetapi Israel juga harus mentaati gencatan senjata yang sifatnya harus permanen. Oke, kalau menurut Pak Dian, setuju Pak Dian, kita kalau misalnya ngomongin soal two state solution ini terlalu jauh gitu ya, lebih baik ya kita ngomongin dulu soal kejahatan perang, kemudian gencatan senjata dan juga pelepasan sandera seperti itu. Kalau saya agak dibalik. Pelepasan senjata sandera segala macam bisa kemudian, tapi begini loh, Gaza itu hancur, tepi barat itu sebagian hancur, buat saya itu tidak masalah karena yang penting wilayah itu diakui dulu menjadi Palestina. Pembangunan kembali itu seperti Perang Dunia Kedua atau apapun, ada bisa baca program internasional. Marshall Plan itu membangun kembali yang runtuh, tapi negara-negara yang hancur itu tetap utuh negaranya, batasnya jelas. Nah, kalau sekarang kemudian ada masalah, masih ada sisa-sisa masalah, ada tawanan perang, ada penjahat perang, itu biar urusan kemudian. Kalau saya begini, komite PBB, jangankan komite PBB independen, negara anggota PBB dalam sidang umum sekalipun keputusannya tidak mengikat. Jadi siapa yang akan peduli dengan keputusan komite PBB independen? Sama sekali tidak ada, karena yang pasti Amerika dan Israel tidak mengakui. Tapi catatan saya kedua, tolong diingat, pengakuan kepada sebuah negara belum berarti pembukaan hubungan diplomatik. Pembukaan hubungan diplomatik masih lama, masih mempunyai proses. Inggris pun belum tentu akan segera melakukan pembukaan hubungan diplomatik. Dan kalaupun pembukaan hubungan diplomatik terjadi yang ketiga, belum tentu akan ada pertukaran diplomat dalam bentuk pembentukan kedutaan besar. Jadi buat saya nomor satu memang pengakuan bagus. Artinya wilayah two state itu Inggris sebagai pemegang veto sudah semakin mendekatkan kita. Sekarang tinggal upaya dunia. Bagaimana Amerika diyakinkan sehingga dia bisa menekan Israel menerima keputusan ini. Masalahnya ini politik. Di masa Barack Obama, Clinton, bahkan Biden, sebenarnya peluang itu sudah ada. Semua bubar gara-gara Donald Trump. Terima kasih. Oke, saya mau ke Prof. Siti lagi. Prof. Siti, Anda melihatnya benarkah memang ini gara-gara Donald Trump kemudian yang tadinya sudah ada progres menuju ke yang kita inginkan bersama kemudian menjadi runtuh gitu. Walaupun memang dari beberapa perkataan dari Donald Trump di sidang PBB gitu ya, dia juga mendukung perdamaian gitu walaupun tidak mau mengakui sebagai negara Palestina seperti itu. Ya, kalau gara-gara Donald Trump memang semuanya itu kan kalau menurut sejak dulu saya berpendapat bahwa semua itu kuncinya ada pada Amerika ya. Karena dia memegang hak veto dan dia selalu tabiatnya itu selalu memveto hal-hal yang merugikan Israel. Jadi bukan hanya Donald Trump sebetulnya, tetapi presiden yang sebelumnya pun demikian. Hanya mungkin grade-nya yang agak kurang ya. Dia kan dari Partai Republik. Partai Republik selalu keras dan selalu sangat mendukung
Israelnya itu tanpa batas, unconditional ya, tanpa syarat dan lain sebagainya. Kalau Partai Demokrat itu masih mending ya. Kalau saya lihat Partai Demokrat, apalagi di bawah Barack Obama dulu, Barack Obama keras terhadap pembangunan pemukiman karena itu tidak sah dari hukum internasional gitu. Nah, saya tidak tahu apakah Donald Trump itu juga mengikuti bagaimana terbentuknya negara Israel dan bagaimana penderitaan bangsa Palestina ya. Jangan-jangan dia tahunya itu cuma dilapori saja bahwa Hamas itu adalah tokoh teroris yang tidak bisa lagi ditolerir. Dia tidak menyadari bahwa Hamas itu bisa bergaris keras karena Israel yang terus-menerus keras. Jadi kan memang ini satu penyelesaian yang tidak gampang ya. Nanti pemerintahan yang berdaulat itu memang siapa yang mau berkuasa, Hamas ataukah Fatah begitu. Ya, tapi ini kalau ada rekonsiliasi di antara Hamas dan Fatah, dan kalau Israel itu sudah tidak keras lagi, saya yakin Hamas juga akan berkurang. Sama dengan Hizbullah di Lebanon. Ya, ketika Israel itu sudah terusir dari Lebanon, ya, Hizbullah itu tidak melakukan kekerasan. Ngajar. Ya, silakan dilanjutkan Bu Siti. Ya, jadi kalau perilaku Amerika Serikat terhadap konflik Arab Palestina Israel ini memang seperti tidak memahami sejarah dulu. Jadi kalau Inggris itu kan sudah sadar ya, kalau saya sadar dia salah karena mengeluarkan deklarasi Balfour tahun 1917 yang mengizinkan orang Yahudi seluruh dunia datang ke Palestina ketika Palestina pada waktu itu di bawah mandat Inggris. Nah, ini seperti dia kan menebus dosa lah gitu ya, untuk memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Tapi kalau Amerika itu kan pendatang baru. Oke, tapi Prof Siti kalau kita melihat misalnya Inggris sudah sadar gitu ya. Kepentingan langsung. Ya, gimana? Inggris sudah sadar, kita lihat Inggris sudah sadar. Kemudian negara-negara sekutu lain, Kanada, Australia, ini juga Prancis sudah mulai mendukung juga. Apakah bisa menekan Amerika Serikat juga untuk memberikan sikap yang sama? Kalau apakah bisa menekan itu, saya kira Amerika Serikat itu sudah ditekan. Dan harusnya dia sudah merasa terisolir ya, karena kalau orang wajar, orang yang normal, kalau kita ditekan 4 orang dalam satu komunitas itu 5 orang, harusnya kita menerima yang 4 loh. Kalau kita sikap kita demokratis loh. Ya, sikap yang demokratis itu kan mengikuti yang banyak kan, itu kan demokrasi ya. Kalau dalam satu komunitas 4 orang sudah mendukung, Anda tetap kencang, ya itu enggak normal, itu bukan jiwa demokrat gitu ya, tidak bersifat demokratis. Saya di kantor itu tidak harus voting ya, tapi kecenderungan pada umumnya orang mengarah ke A, banyak orang ya itulah sikap demokrat gitu. Sikap yang demokratis itu adalah mengikuti yang harus yang besar. Kalau Donald Trump freeze ya Mas. Oke. Baik, Prof Siti. Ya, Prof Siti, kami tangkap penjelasan Anda tadi terkait dengan bagaimana kemudian di sebuah komunitas harusnya sikap yang dominan harusnya juga diikuti oleh seluruh anggota gitu ya. Prof Siti, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda, dan nanti saudara kami akan tanyakan juga kepada Pak Dian Wiringjuri terkait dengan bagaimana kemudian Indonesia seharusnya bisa bersikap di mata dunia, apa peran-peran yang bisa dilakukan Indonesia untuk mewujudkan solusi 2 negara Palestina juga Israel. Kita akan bahas usai jeda, tetap di Sapa Indonesia Pagi.
Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara masih membahas terkait dengan langkah Inggris yang kemudian semakin menambah dukungan untuk pengakuan negara Palestina. Kembali bersama kami juga ada Prof. Siti dan juga Pak Dian. Saya mau ke Pak Dian. Pak Dian, tadi sempat Anda sampaikan bahwa tidak banyak sebenarnya bisa dilakukan Indonesia. Tapi kemudian kalau Indonesia dianggap tidak strategis gitu ya, kemudian kenapa kemudian kemarin Trump memanggil Pak Prabowo di pertemuan multilateral Timur Tengah, yang mana di sana isinya negara Timur Tengah semua, hanya Indonesia di sana. Apa yang bisa Anda pandang dari Indonesia kemarin bertemu dengan negara Timur Tengah dan juga Amerika Serikat? Teman-teman, terima kasih Mas Bre. Begini loh, pertemuan-pertemuan seperti itu, apalagi di sela-sela sidang, bukan hal yang aneh. Yang dibicarakan juga belum tentu hanya Palestina. Ada malah yang lebih luas di Timur Tengah. Mungkin juga ada kaitan dengan Iran. Tapi begini loh, upaya diplomatik, saya latar belakangnya diplomatik. Kalau dibilang upaya mendirikan sebuah negara Palestina, ada yang bilang tidak bisa atau tidak mungkin. Buat saya sebagai diplomat, saya harus bilang harus bisa. Karena gini, ketika Sinai diduduki Israel pada perang 67, itu Israel sudah membangun pemukiman, pangkalan militer, pangkalan darat, pangkalan udara, semua sudah dibangun, infrastruktur dibangun. Tapi ketika dikembalikan kepada Mesir pada akibat perjanjian 79, semua dikembalikan, ditinggalkan. Artinya apa? Negosiasi ternyata bisa menyelesaikan tanpa harus ada peluru. Nah, kembali ke peran Indonesia. Teman-teman, saya berkali-kali menyampaikan bahwa tidak hanya menekan Amerika yang amat sangat super sulit, juga Israel, tapi yuk kita mawas diri, sampaikan ke teman-teman saudara-saudara kita Palestina, khususnya Hamas, untuk mawas diri, bahwa kunci penyelesaian ini juga ada pada masyarakat Palestina yang terpecah dan bahkan bermusuhan antara Hamas dan Fatah yang statusnya masih gencatan senjata karena mereka sendiri berperang. Marilah kita meyakinkan khususnya Hamas untuk mulai meninggalkan doktrinnya. Satu, doktrin kekerasan. Dua, doktrin satu negara Palestina dari Sungai Yordan sampai Laut Mediterania. Tiga, mendirikan negara Islam di situ. Kita harus tegaskan dulu sama Hamas, tinggalkan doktrin itu, bergabunglah dengan Fatah sehingga perundingan akan lebih mudah, lebih realistis, pragmatis, dan lebih sesuai dengan tujuan two-state solution yang dibayangkan semua negara. Oke, dibandingkan kemudian mengandalkan dukungan ataupun juga pengakuan dari eksternal, konsolidasi internal juga perlu dilakukan gitu ya, supaya bisa mencari solusi seperti itu. Mas Bre, baik. Mas Bre, tambah sedikit, maaf, kalau mau jujur, yang Indonesia itu terlalu jauh. Kalau cuma sekedar dorongan, puluhan negara juga sudah mendorong. Kalau cuma tekanan, puluhan negara juga tekanan. Apalagi kalau cuma doa restu. Yang ada harus langkah konkret, khususnya dalam hal ini penyelesaian internal Palestina. Oke. Penyelesaian internal ya yang kemudian jadi pintu masuk yang paling utama gitu Pak Dian. Tapi Pak Prof. Siti, Anda setuju kalau peran Indonesia terlalu kecil sebenarnya kalau untuk terkait dengan konflik Israel dan juga Palestina? Sebetulnya kecil atau besar itu yang penting adalah sikap mendukung kita ya. Jadi itu yang akan dinilai. Jadi dukungan kita terhadap Palestina merdeka itu sudah memberi identitas politik luar negeri kita yang pro pada perdamaian, pro pada keadilan, pro pada kemerdekaan yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu identitas itu penting. Jadi orang tuh melihat Indonesia itu seperti apa sih? Jadi masalah Palestina ini membuat Indonesia jadi terkenal kan, gitu. Kita sudah tenggelam dengan masalah-masalah Laut Cina Selatan, kelapa sawit kita, ya, kita juga merusak ini semua. Itu kan kalau menurut saya dengan adanya masalah Palestina ini, Indonesia sebetulnya jadi dikenal negara yang itu tadi yang selalu pro pada kemerdekaan begitu. Jadi kecil atau besar itu sudah hitungannya apa dulu, kecil atau besar itu. Kalau menurut saya
ya itu sudah besar kalau dibandingkan peranan Indonesia di tempat lain ya. Contohnya yang punya masalah seperti Palestina Israel ini kan bukan hanya dia, masih ada Rohingya di Myanmar ya. Kemudian masalah juga kelompok Islam di Cina ya, masih banyak tempat lain, belum negara-negara Afrika ya yang mereka juga sedang perang di antara mereka. Itu kan kita konsentrasi ke Palestina. Nah, menurut saya itu sudah besar gitu, dan itu sudah memberi identitas, sekali lagi identitas politik luar negeri Indonesia yang kemudian menjadi terkenal gitu, kalau menurut saya. Oke, tapi kalau menurut Anda, Prof. Siti, dengan Pak Prabowo kemarin bilang bahwa siap mengerahkan 20.000 tentara, bahkan lebih gitu, tidak hanya untuk Palestina, tapi juga untuk negara-negara lain yang berkonflik di Timur Tengah. Menurut Anda seperti apa? Itu mungkin yang dimaksud pasukan perdamaian ya, Mas. Bukan tentara ya. Kalau pasukan perdamaian itu kita sudah lama tergabung. Mas Bre, setahu saya tidak berbiaya. Jadi itu Prof. Siti bisa dilanjutkan terlebih dahulu, nanti baru ke Pak Dian. Silakan, Prof. Saya kira itu ya baik. Ya, jadi pasukan perdamaian itu kita sudah aktif sejak dulu, memang tidak hanya di Timur Tengah tapi di negara-negara Afrika juga ya. Jadi penyumbang terbesar dalam pasukan perdamaian. Yang saya sangat tidak setuju dengan Pak Prabowo adalah janji untuk mengakui kemerdekaan Israel. Kalau Israel itu mengakui eksistensi Israel, kalau Israel juga mengakui Palestina, sebaiknya tidak dikatakan itu karena menegasikan yang telah kita dukung gitu. Oke, Pak Dian, silakan Pak Dian, tanggapannya Pak Dian. Satu, mengenai peacekeeping, Mas, kayaknya halayak mungkin salah paham ya. 20.000 itu bukan kesiapan kita mengerahkan 20.000. 20.000 itu total pasukan kita yang sudah dikirim ke dalam rangka partisipasi peacekeeping force di berbagai negara hingga saat ini. Tolong jangan disalahpahami. Kedua, kalau masalah besar kecil tuh begini. Buat saya, kalau dibilang kita jadi menonjol di kancah internasional gara-gara sambutan Prabowo, dengan segala hormat kepada Bapak Presiden kita, tidak ada yang istimewa. Semua negara, kita hanya heboh di dalam negeri kita. Seakan-akan kita memberikan gaung yang luar biasa kepada masyarakat internasional. Padahal itu gaung itu sudah dari kapan-kapan kita perjuangkan. Masalahnya kita saja dengan era media sosial ini heboh di dalam negeri. Pidato Pak Presiden Prabowo atau berita Pak Presiden Prabowo tidak ada headline di masyarakat internasional. Hanya dikutip bahwa Indonesia setelah 10 tahun tampil lagi. Tapi tidak ada kaitan dengan Indonesia jadi terkenal, Indonesia jadi menonjol. Tidak ada. Semua hal berlangsung seperti biasa. Terima kasih. Oke Pak Dian, yang ingin saya tanyakan lagi tadi terkait dengan pernyataan Prof. Siti yang menyoroti soal pernyataan Pak Prabowo yang bilang soal kemerdekaan Israel. Jadi Pak Prabowo bilang bahwa Indonesia akan mengakui Israel jika kemudian Israel juga mengakui Palestina. Apakah ini kemudian menyatakan pergeseran sikap sedikit dari Indonesia terkait dengan sikap ke Palestina? Maaf, tidak sama sekali. Itu posisi dasar Indonesia. Itu posisi dasar Indonesia dari berpuluh tahun yang lalu, bahwa kita hanya akan mengakui Israel yang sudah eksis dan menjadi anggota PBB, artinya sesama anggota PBB, kalau Israel mengakui Palestina. Itu sudah posisi dasar. Jadi kalau ada pernyataan kayak kemarin, posisi Saudi seperti itu, bukan hal yang baru juga. Itu posisi umum yang berlaku di antara negara-negara anggota PBB. Bahwa dalam kasus Palestina, negara-negara seperti Indonesia, Malaysia itu masih tegas sikapnya, akui dulu Palestina oleh Israel, baru kita mau mengakui. Tidak ada yang aneh dengan itu. Itu posisi dasar. Terima kasih. Oke, Prof. Siti, menurut Anda seperti itukah juga memang sudah sikap kita dari dulu, tapi kemudian menjadi pertanyaan ataupun menjadi sentilan? Kalau dukungan kita, ya.
kalau dukungan kita itu purely untuk Palestina, ya konsentrasi dulu kepada Palestina. Tidak, diplomasi itu kan soal harus mengatakan yang benar, tapi tidak semua yang benar dikatakan gitu. Jadi memang ya kita mungkin akan mengakui Israel, tapi nanti nggak perlu dikatakan supaya dukungan kita terhadap Palestina itu bisa utuh gitu. Dan kita kan juga berhadapan-hadapan dengan negara-negara Arab yang sudah menganggap kita bukan akan ya, yang menganggap kita itu pendukung setianya kemerdekaan Palestina. Kemudian dengan pernyataan itu seperti tidak diplomatis kalau menurut saya. Itu saja, dari ilmu saya itu tidak diplomatis. Tambahan saja. Tambahan satu. Dari 54, maaf, kedengaran? Ya, silakan Pak Dian. Teman-teman, negara OKI itu lebih dari setengahnya sudah mengakui Israel tanpa mengganggu soliditas organisasi OKI sendiri. Jadi buat saya bahwa Israel mengakui Palestina, bahwa kemudian Indonesia mengakui, itu bisa ada waktu yang tidak dengan sendirinya segera. Semua pertimbangan sudah ada di meja pemimpin-pemimpin kita di Kemlu maupun Presiden. Jadi tolong diingat, pengakuan Israel terhadap Palestina sebagai syarat pengakuan kita terhadap Israel tidak dengan sendirinya harus segera. Saya diplomat, saya tahu apa yang namanya diplomasi. Bahkan tadi saya sudah katakan, Inggris sendiri sudah mengakui tapi belum tentu membuka hubungan diplomatik. Artinya masih panjang prosesnya. Proses kita juga mengakui Israel pasti masih panjang walaupun Israel sudah mengakui. Masalahnya satu, butuh kesulitan pada Palestina sendiri supaya punya citra yang baik terhadap negara-negara yang belum mengakui mereka, termasuk kita. Hamas itu banyak negara mengakui sebagai teroris, tapi kalau saya pribadi, apapun sebutannya, buat saya ideologi menggunakan kekerasan itulah yang akhirnya mengorbankan Gaza. Jadi bukan cuma masalah dunia internasional, tapi internal juga harus mau mengakui bahwa Israel sebuah keniscayaan, bahwa pengakuan terhadap Palestina memang yang paling utama, bahwa kita kemudian juga akan mengakui tidak juga aneh karena sebagian besar negara Liga Arab atau OKI sudah mengakui tanpa bikin heboh. Terima kasih. Baik. Terakhir saya ke Prof. Siti, singkat saja Prof. Siti, apa yang kemudian bisa Indonesia lakukan sekali lagi? Tidak hanya mungkin berbicara di sidang PBB, tapi juga apakah kita perlu lagi-lagi hanya bantuan saja yang kita bisa kirimkan ke Palestina untuk kondisi seperti ini? Ya, melanjutkan yang telah kita rintis, Thomas. Jadi bantuan itu kan juga besar ya. Bagi Indonesia itu sudah besar. Kita membantu Palestina capacity building-nya. Kemudian kita juga sudah mempunyai konjen khusus di Ramallah gitu ya. Itu dilanjutkan, diteruskan. Kemudian ya dukungan-dukungan itu memang dukungan politik itu dengan cara di PBB memberikan dukungan tetap memberi dukungan secara konsisten gitu. Ya kalau mengikuti negara Timur Tengah lain yang juga sudah mengakui Israel, mereka itu mempunyai kepentingan khusus dengan Israel itu bagaimanapun kan di wilayah mereka ya. Sehingga kadang-kadang seperti Jordan itu kan berbagi perbatasan dengan Israel sehingga dia harus mengakui ke eksistensi Israel. Itu memang ya. Jadi apakah politik luar negeri kita juga akan ikut-ikutan begitu? Padahal kepentingan kita beda gitu ya. Itu silahkan, karena kalau saya kan memang menganalisisnya dari apa yang telah dilakukan oleh pemerintah ya. Saya tidak punya otoritas untuk membuat kebijakan itu, tetapi hanya sekedar menilai kebijakan itu yang selama ini peranan pemerintah Indonesia maupun masyarakat Indonesia tidak di bawah naungan pemerintah itu sudah besar dalam mendukung Palestina, baik secara politik maupun secara moral maupun secara bantuan ekonomi. Itu sudah menunjukkan solidaritas yang luar biasa. Itu solidaritas itu penting, sehingga itu saja yang dipertahankan kalau
perlu juga ditingkatkan. Oke, seberapapun dukungan kita, baik kecil maupun besar, paling tidak menunjukkan sikap politik luar negeri kita, dan juga kita harapkan juga sedikit banyak gitu ya, memberikan dukungan juga terhadap dunia internasional untuk kemerdekaan Palestina, walaupun masih jauh untuk sebagai negara berdaulat, paling tidak ini menjadi permulaan gitu ya, untuk bisa mengakui negara Palestina sebagai negara yang berdaulat. Terima kasih Prof. Siti Mutia Setiawati, Guru Besar Bidang Geopolitik Timur Tengah UGM, dan juga Pak Dian Wirengjulit, Duta Besar Indonesia untuk Iran 2012-2016 sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Saudara, jangan beranjak, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Kasus keracunan makanan bergizi gratis berulang di sejumlah daerah. Badan Gizi Nasional pun melibatkan Polri untuk mengusut kasus ini. Ahli gizi juga mengkritik keras soal menu MBG yang berisi burger. Namun sebenarnya bagaimana standar makanan bergizi gratis? Bagaimana pemenuhan gizinya? Informasinya akan hadir sesaat lagi bersama rekan saya Adisti Larasati. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kasus siswa keracunan menu program makan bergizi gratis terus berulang di berbagai daerah. Dan yang terbaru, saudara, ada 145 pelajar SMK di Sumedang, Jawa Barat diduga keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis. Ahli gizi Tan Sot Yeng mendorong alokasi menu lokal 80% dari menu MBG. Kasus siswa keracunan menu program makan bergizi gratis terus berulang di berbagai daerah. Terbaru 145 pelajar SMK di Sumedang, Jawa Barat diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. 50 diantaranya masih dirawat di Puskesmas Ujung Jaya. Awalnya mereka mengeluhkan mual, pusing, dan muntah usai menyantap makanan bergizi gratis. Dengan itu, pemerintah Kabupaten Sumedang akan menemui pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG hingga ahli gizi untuk membahas dugaan keracunan ini. Evaluasi, besok pun kami akan undang SPPG untuk membahas ini. Camat sudah kami tuliskan untuk mentor setiap SPG, dan saya sudah kontak beberapa SPG supaya betul-betul waspada, antisipasi ini supaya tidak terjadi. Total berapa? Yang masih dirawat total? Yang masih dirawat 50 orang. Ya, saya sudah pulang. Ya udah, tanggung pemerintah semuanya. Ya. Berulangnya kasus siswa keracunan makanan bergizi gratis di sejumlah daerah membuat Badan Gizi Nasional BGN bergerak cepat dengan membentuk tim investigasi yang terdiri dari sejumlah ahli. Tidak hanya itu, Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deang, bilang pihaknya akan memperketat persyaratan verifikasi calon mitra makan bergizi gratis. Kemudian kita juga akan lihat apakah standar alat-alatnya masak sesuai dengan standarnya BGN. Karena kenapa? Masak ini penting, alat masak. Karena di situ di teknik masak nih suhu-suhunya harus diatur. Bahkan sudah diumumkan kemarin sore, semua chef yang di dapur harus bersertifikasi. Yayasan harus menyediakan chef pendamping. Jadi bukan hanya dari BGN, karena yayasan sudah menerima manfaat dari kita sewa lahannya, bangunannya, maka dia harus mengeluarkan, ikut bertanggung jawab dengan menyediakan chef. Ahli gizi masyarakat Tan Sot Yen menyoroti sejumlah menu makan bergizi gratis yang tidak tepat dan berpotensi menimbulkan masalah. Salah satu yang disorotinya adalah menu burger yang muncul paket makan bergizi gratis. Tan Sot Yen mendorong pemerintah mengalokasikan menu lokal sebanyak 80% di paket MBG.
Ahli gizi menyampaikan satu porsi menu makan bergizi gratis dapat diisi 4 bahan pangan, yakni makanan pokok sebagai sumber karbohidrat sebanyak 150 gram nasi atau 3 buah kentang berukuran sedang. Lauk pauk terdiri dari protein hewani seperti 2 potong ayam tanpa kulit atau seberat 80 gram dan protein nabati seperti 2 potong tahu atau tempe dengan berat 50 gram. Serta buah dan sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral dengan berat masing-masing 150 gram. Fenomena keracunan MBG ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Evaluasi dan pengawasan harus dilakukan mulai dari rantai pasok paling awal hingga saat siswa menerima MBG. Jangan sampai program yang telah menyedot anggaran triliunan rupiah ini malah jadi bumerang bagi gizi anak bangsa. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, keracunan menu makan bergizi gratis terus terulang di berbagai daerah di Indonesia. Lantas seperti apa sebenarnya menu makan bergizi gratis yang sesuai? Akan kita bahas bersama dengan Guru Besar Pangan dan Gizi IPB. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Sudah ada Pak Ali Komsan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak. Iya, Pak Ali, terima kasih sudah menyempatkan waktunya berdiskusi bersama kita di Sapa Indonesia Pagi. Pak Ali, jadi sebenarnya apa yang perlu dievaluasi? Jadi salahnya di mana nih dari menu MBG yang menyebabkan keracunan di berbagai daerah di Indonesia, Pak Ali? Ya, jadi kalau saya melihat mungkin nanti di masa yang akan datang, kita ini perlu menyiapkan penjamah-penjamah makanan yang sudah mendapatkan pelatihan tentang keamanan pangan. Dan ini sangat penting. Karena pelatihan keamanan pangan atau sertifikasi keamanan pangan itu bukan hanya perlu dimiliki oleh kepala SPPG-nya saja, tetapi penjamah makanan juga harus tahu teknik-teknik memasak sehingga keamanan pangan terjamin. Oke, sertifikasi keamanan pangan ini meliputi apa saja, Pak Ali? Sertifikasi keamanan pangan itu intinya adalah kemampuan dari penjamah ini untuk mengolah makanan dengan suhu yang pas ya, sehingga indikasi-indikasi bahwa makanan tidak dimasak dengan suhu pas menyebabkan makanan kurang matang dan itu menyebabkan bertumbuhnya mikroba atau bakteri. Termasuk juga bahan baku yang kualitasnya baik dan bagus juga perlu diperhatikan? Ya, itu saya kira merupakan bagian dari bahan pokok yang tentu saja sudah harus diawasi dengan baik. Nah, oleh karena itu distributor atau supplier ini juga harus diawasi dengan baik supaya apa yang dikirimkan ke SPPG itu mempunyai kualitas yang baik. Tetapi tentu saja juga kita harus memperhatikan ketersediaan air bersih yang cukup dan tidak tercemar. Karena air itu bagaimanapun juga merupakan bagian di dalam proses pemasakan makan bergizi gratis. Dan ini tentu saja harus ketersediaan airnya diamati dan memperoleh jaminan bahwa air tersebut aman. Oke, itu kan soal prosesnya ya. Memang penting sekali prosesnya, benar-benar harus ada sertifikasi keamanan pangan di sana, begitu harus benar-benar matang, termasuk soal bahan baku sebagai bahan utama pembuatan MBG. Nah, standarnya ini jadi seperti apa? Apakah perlu kemudian real food begitu ya, atau kemudian ultra proses food begitu? Karena Dokter Tan, salah satu dokter ahli gizi mengatakan, ya masa makannya burger gitu, spaghetti begitu. Kearifan lokal ini harus tetap dijunjung tinggi begitu di Indonesia. Sangat baik bahwa MBG ini mengutamakan pangan lokal karena ini intinya adalah juga sebagian dari pemberdayaan UMKM yang ada di daerah-daerah sehingga ekonomi bergerak dengan maksimal. Saya ingat program PMTAS dulu ya, program makanan tambahan untuk anak sekolah, itu juga mewajibkan pangan lokal sebagai pangan utama yang disajikan di dalam PMTAS sehingga pada saat itu penggunaan terigu itu benar-benar sangat-sangat dibatasi karena kita mengetahui kita tidak menghasilkan terigu ya, tetapi kalau menghasilkan burger dagingnya saja itu tentu bagian dari apa yang bisa diakses oleh MBG ya. Jadi misalnya proses pemasakan ayam ya, kalau dia menggunakan chicken katsu itu ada tepungnya tapi sedikit, ayamnya tetap dalam jumlah yang banyak. Sehingga penggunaan tepung itu benar-benar dibatasi sebagai produk yang memang tidak bisa ditumbuhkan di Indonesia. Jadi saya kira keberagaman itu juga akan sangat tergantung pada bagaimana penyusunan menu yang dilakukan dengan siklus 20 hari. Dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya MBG ini sudah mempersiapkan siklus yang baik supaya menghindari kebosanan yang akan dialami anak-anak ketika dia mengkonsumsi menu dengan siklus 20 hari.
Oke, jadi saya ingin tanya standarnya menurut Anda, Pak Ali, seperti apa sih sebenarnya harusnya menu makan bergizi gratis itu? Jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan bahwa menu bergizi gratis menunjukkan keberagaman. Keberagaman itu dicerminkan mungkin disebut 4 sehat ya. Ada nasi, lauk, sayur, dan buah. Dengan komposisi yang sudah disesuaikan oleh para ahli gizi di MBG. Misalnya nasi 150 gram. Itu kalau anak-anak balita tentu tidak bisa menghabiskan 150 gram. Pasti akan dikurangi. Sehingga porsinya sesuai dengan acuan gizi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Memang kalau kita lihat dari aspek keberagaman, itu keberagamannya sudah baik. Ada buah, ada sayur, ada lauk, dan kemudian ada pangan pokok. Pangan pokok itu kalau menggunakan kentang, itu juga merupakan bagaimana pemberdayaan pangan lokal di Indonesia. Karena selama ini kita ketergantungan pada beras tinggi sekali, dan mungkin lebih dari 90% kita ini mengkonsumsi nasi. Memperkenalkan pangan pokok non-nasi itu dilatih juga sejak dini. Ya, tetapi kentangnya itu apakah cukup disajikan dengan kentang rebus saja, atau berupa mashed potato yang mungkin bisa lebih dinikmati oleh anak-anak, itu juga tentu saja memerlukan bagaimana pembiasaan mengenal pangan pokok non-lokal. Saya kira salah satu ketidakberhasilan dari diversifikasi saat ini adalah bahwa kita sulit menggantikan beras sebagai pangan pokok. Tetapi ketika ada program MBG yang menyasar anak-anak usia dini dan anak usia sekolah, maka ini kesempatan yang bagus mengenalkan pangan-pangan pokok lokal yang sebenarnya sangat bisa dijumpai di berbagai wilayah. Termasuk juga bagaimana saya ingin mengetahui respon Anda terkait dengan makanan olahan yang kita tahu juga dijadikan menu MBG. Misalkan tadi Anda bisa mengatakan nasi bisa diganti menjadi mashed potato begitu ya, atau bisa nggak sih sebenarnya untuk di beberapa wilayah nasi diganti kentang atau ya sama kentang atau jagung misalkan? Ya. Jagung, kentang, kemudian ubi jalar, itu semuanya adalah produk-produk karbohidrat. Tetapi ketika kita memberikan pangan non-nasi, yang harus diperhatikan adalah bahwa lauk pauk atau kandungan proteinnya harus ditingkatkan. Karena di antara berbagai pangan pokok tadi, yang proteinnya tinggi itu hanya nasi dan jagung. Ya, sehingga ketika kita menggantikan dengan kentang ataupun ubi jalar atau singkong, itu maka kandungan protein dari lauk pauk harus ditingkatkan. Sehingga kalau kita melihat misalnya orang Maluku sebagian makan sagu, kemudian lauknya itu adalah ikan, itu adalah komposisi yang lebih bagus daripada sagu dengan tahu tempe misalnya. Oleh karena itu kualitas protein harus ditambah, kemudian mungkin porsi protein juga harus ditambah kalau kita menggunakan pangan pokok non beras. Oke, pertanyaan saya selanjutnya begini, Pak Ali, seberapa pentingkah kemudian real food di menu makan bergizi gratis dibandingkan menu olahan? Kalau kita bicara apa yang kita konsumsi, pasti semuanya itu menggunakan proses pengolahan, ya. Tetapi dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh MBG dengan mengolah dengan beragam menu, itu saya kira sudah memenuhi persyaratan proses pengolahan, ya, yang menunjukkan keberagaman sayur hari ini berbeda dengan sayur yang akan disajikan besok, pengolahan yang disajikan hari ini berbeda dengan yang disajikan besok, dan ini juga merupakan bagian dari pendidikan gizi untuk anak-anak untuk mengenal beragam olahan yang bisa disajikan, dan ini mungkin akan berbeda dengan apa yang biasa disajikan oleh orang tuanya yang kesehariannya makan mungkin ragamnya tidak seberagam apa yang disajikan di MBG saat ini. Dari kacamata Anda, Pak Ali, apa sebenarnya yang harus segera dievaluasi secara menyeluruh dari menurut pandangan Anda, mulai dari hulu sampai ke hilir soal program makan bergizi gratis ini? Jangan sampai kemudian kita tidak mau melihat lagi ada kasus-kasus dugaan keracunan dalam program makan bergizi gratis ini. Ya, jadi untuk SPPG yang sekarang ini bermasalah, tentu saja bisa dilakukan sanksi, misalnya pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara? Pemberhentian sementara. Sementara untuk SPG-SPG lain yang tidak bermasalah, tentu harus tetap berlanjut melakukan proses pemberian MBG ini dengan baik. Yang kedua adalah perlu adanya sertifikasi layak sanitasi and hygiene, ya, SLHS, yang itu kemungkinan nantinya harus diwajibkan kepada seluruh SPPG. Karena kita merencanakan membangun SPPG itu sampai lebih dari 30 SPPG. Sehingga kelaikan sanitasi dan hygiene itu menjadi syarat yang perlu untuk ditanamkan kepada semua yang sedang membangun SPPG. Dan kemudian tentu saja pada setiap kasus yang terjadi seperti saat ini,
MBG atau BGN harus segera mengemukakan apa sebenarnya penyebab utama dari terjadinya keracunan setelah dilakukan analisis laboratorium terhadap sisa-sisa makanan yang disinyalir menyebabkan keracunan. Oke, kalau menurut Anda apa faktor terbesar anak-anak ini bisa keracunan makan bergizi gratis? Kalau tidak salah beberapa ada yang di semangka ada bakterinya, kemudian di orek tempe, di telur dadar. Nah ini menurut Anda di mana yang salah nih dan harus seperti apa yang harus diperbaiki ke depannya? Ya, jadi saya kira laboratorium nanti akan membuktikan dari 4 komponen nasi, sayur, lauk, dan buah itu kemungkinan bakteri yang menyebabkan diare atau mual itu pada komposisi apa. Dan kemudian setelah ditelusur, maka kita bisa mengetahui bagaimana proses pemasakan, bagaimana proses pemorsian pada saat pagi hari, sampai menunggu distribusi, itu kira-kira kontaminasi terjadi pada periode di mana. Karena kita tahu bahwa SPPG ini memasak makanan sejak dini hari ya, kurang lebih pukul 3 dini hari, dan kemudian didistribusikan sekitar pukul 10 sampai 11 untuk persiapan makan siang. Nah, oleh karena itu tentu ada masa-masa kritis di mana makanan-makanan ini mungkin terkontaminasi oleh mikroba. Jadi saya kira kita tunggu informasi dari kajian lab untuk membuktikan posisi mikroba itu lebih banyak di lauk atau di sayur atau di buah. Nah, untuk buah-buahan tentu saja sebenarnya pemilihan buah-buahan berkulit yang saat ini sudah dilakukan itu sudah sesuai. Misalnya kita memilih pisang daripada semangka yang diiris-iris ya. Karena semangka yang diiris-iris itu akan mudah basi. Sehingga itu menyebabkan aroma yang tidak enak, kemudian rasa asam dan sebagainya. Tetapi dengan memberikan pisang itu oke. Kemarin ditemukan salak tetapi ada ulatnya. Kalau saya melihat itu saya kira SPPG memang tidak bisa mengontrol salak itu ketika di dalam masih ada kulitnya. Kita tidak tahu di dalamnya seperti apa. Jadi saya kira itu minor lah ya menurut saya ya. Tapi pilih buah-buahan yang berkulit itu menurut saya masih lebih aman daripada buah yang kemudian dikupas dan disajikan 3-4 jam kemudian. Oke, terakhir Pak Ali, masukan seperti apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah terkait dengan proyek makan atau program makan bergizi gratis ini? Ya, saya kira menyediakan makanan untuk 3.000 siswa ini merupakan tugas yang luar biasa. Memerlukan pemikiran dan kehati-hatian ya. Sehingga apakah kita ini berpikir penyeragaman SPPG dengan 3.000 porsi di seluruh Indonesia itu merupakan hal yang memang pantas dilakukan atau perlu ada alternatif-alternatif lain sehingga keseragaman itu tidak ditentukan oleh pusat bahwa semuanya harus 3.000 porsi setiap hari. Sehingga saya berpikir tentang adanya small scale SPPG yang bisa melayani dalam jumlah yang lebih sedikit, mengingat bahwa geografi Indonesia ini ada wilayah-wilayah terpencil, ada wilayah-wilayah kota metropolitan yang semuanya mungkin memerlukan perlakuan yang berbeda. Oke, baik, kita tentu saja berharap ada evaluasi yang secara menyeluruh begitu ya, dan nantinya akan ada perbaikan supaya program makan bergizi gratis ini tetap berjalan begitu ya sampai selesai periode dan tentu saja untuk menciptakan atau mewujudkan Indonesia Emas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Guru Besar Pangan dan Gizi dari IPB, Pak Ali Komsan. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Saudara, sempat membuat macet parah, kini gerbang tol Semanggi 1 masih dalam tahap perbaikan dan dibuka parsial atau sebagian. Lalu lintas di sekitar lokasi Jumat pagi ramai lancar. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Masih dalam tahap perbaikan, gerbang tol Semanggi 1 dibuka parsial atau sebagian. Lalu lintas di sekitar lokasi Jumat pagi ramai lancar. Kepadatan kendaraan belum terlihat di sekitar gerbang tol Semanggi 1, yakni di Jalan Gatot Subroto arah Selipi. Hari-hari sebelumnya sempat terjadi kemacetan karena perbaikan di sejumlah gerbang tol, salah satunya Semanggi 1. Perbaikan pun berangsur selesai dan gerbang tol dibuka sebagian. Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyesalkan penutupan tol dalam kota yang memicu Jakarta macet parah pada hari Rabu 24 September 2025.
Pramono akan meminta PT Jasa Marga untuk bertanggung jawab, termasuk soal penanganan macet. Itu memang ada perbaikan di pintu Semanggi 1 dan Semanggi 2. Memang saya sendiri juga menyesalkan itu terjadi karena penanganan ataupun yang cukup lama kemudian mengakibatkan kemacetan kemana-mana. Dan untuk ini secara khusus kami akan meminta kepada Jasa Marga yang memang bertanggung jawab untuk itu, jangan sampai kemudian ini terjadi kembali. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Indonesia International Hospital Expo ke-37 resmi digelar. Pameran alat kesehatan terbesar di Asia Tenggara ini menjadi ajang tahunan yang mempertemukan inovasi teknologi medis terkini dengan para pelaku industri kesehatan, profesional medis hingga masyarakat umum. Indonesia International Hospital Expo 2025 menghadirkan lebih dari 500 perusahaan dari dalam dan luar negeri yang memamerkan berbagai produk dan layanan unggulan di bidang kesehatan. Tak hanya menjadi ajang bisnis dan edukasi bagi tenaga kesehatan, pameran yang digelar mulai 25 hingga 28 September 2025 ini juga terbuka untuk masyarakat yang ingin mengenal lebih dekat perkembangan teknologi medis. Sebagai penyelenggara Hospital Expo, berkolaborasi atau bekerja sama dengan Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia Pusat, di mana Persi juga menyelenggarakan seminar nasional dan seminar pasien safety. Tujuan daripada penyelenggaraan Hospital Expo ini adalah kita mengharapkan adalah sebagai titik temu antara produsen alat kesehatan dan kebutuhan rumah sakit dengan pemakai, dalam hal ini adalah rumah sakit dan yang lain-lainnya. Tahun ini untuk pertama kalinya kita mengadakan di ICE BSD City. Selain itu juga tahun ini kita menempati area yang lebih luas dibandingkan yang tahun lalu. Ada inovasi yang baru yaitu robotic surgery, khususnya adalah untuk operasi lutut. Nah, selain daripada pameran alat kesehatan, di tempat ini juga akan ada kegiatan lainnya berupa donor darah bekerja sama dengan PMI Banten. Kemudian juga ada pemeriksaan gratis, kemudian juga ada talk show sebagai edukasi kepada masyarakat. Dan juga ada bedah buku. Target pengunjungnya kita harapkan kurang lebih sekitar 12.000 pengunjung ya untuk totali selama sekian hari itu. Dan saya harap kita lihat di sini, mudah-mudahan itu akan tercapai, bahkan bisa melebihi dari itu. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, pada hari Sabtu tanggal 27 September 2025 akan digelar peluncuran buku dan talk show kesehatan untuk umum yang menghadirkan para praktisi edukasi kesehatan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperluas literasi dan kesadaran hidup sehat. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, nilai tukar rupiah meluncur lemah mendekat ke level 17.000 per dolar Amerika Serikat. Rupiah terjerembab setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengumumkan akan menarik dolar orang Indonesia yang ada di luar negeri. Bunga deposito falas 4 bank milik Danantara juga naik ke 4%. Kenapa rupiah juga menunjukkan sentimen negatif setelah APBN disahkan? Kompas Bisnis akan bertanya dengan ekonom. Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus bergerak melemah dalam 5 hari perdagangan terakhir. Ini adalah kurs JISDOR atau rupiah nilai tengah beli dan jual di Bank Indonesia. Kemarin tutup di 16.752 per dolar, melemah drastis dari sehari sebelumnya yang masih 16.600-an. Kami beri catatan saudara, membaca rupiah ini berbeda dengan membaca grafik pada umumnya. Rupiah semakin ke atas grafiknya artinya semakin melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia langsung merespon pelemahan rupiah yang makin berlarut
dalam sepekan terakhir. Pagi ini saudara, Jumat 26 September, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio langsung memberikan pernyataan. Pernyataan pertama, Bank Indonesia menggunakan seluruh instrumen yang ada secara bold, baik di pasar domestik melalui instrumen spot, di NDF, dan pembelian SBN di pasar sekunder maupun di pasar luar negeri di Asia, Eropa, dan Amerika secara terus-menerus melalui intervensi NDF. Pernyataan Gubernur BI Peri Warjio kedua adalah Bank Indonesia yakin bahwa seluruh upaya yang dilakukan dapat menstabilkan nilai tukar rupiah sesuai nilai fundamentalnya. Bank Indonesia juga mengajak seluruh pelaku pasar untuk turut bersama-sama menjaga iklim pasar keuangan yang kondusif sehingga stabilitas nilai tukar rupiah dapat tercapai dengan baik. Sebelumnya saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa bakal menarik dolar milik masyarakat Indonesia yang tersimpan di luar negeri agar kembali ke dalam negeri. Akan ada insentif yang diberikan. Nah, menarik uang-uang dolar yang orang Indonesia suka taruh di luar balik ke sini, tapi masih belum matang, masih kita matangkan lagi. Tapi kalau saya lihat rencananya cukup bagus sekali. Jadi kemungkinan bisa dijalankan dalam waktu mungkin 1 bulan ke depan. Ini betul-betul market base. Kalau saya kan orang market. Jadi ya pasti market base, bukan memaksa orang itu, tapi akan memberikan. Ini masih belum matang ya, boleh ngomong ya? Saya nggak tahu. Kira-kira akan ada insentif di mana orang Indonesia lebih suka naruh uang dolar di sini dibanding di luar. Saya baru tahu juga bahwa ternyata setiap bulan banyak juga yang kirim ke luar negeri orang Indonesia. Uang-uangnya utamanya ke beberapa negara di kawasan sini. Jadi kita akan menjaga itu dengan memberikan insentif yang menarik sehingga mereka nggak usah capek-capek kirim dolarnya keluar. Itu kalau kita bisa jaga masuk ke sini, nggak keluar, cadangan kita akan lebih besar lagi dan perbankan kita punya suplai dolar lebih banyak lagi. Dan nanti proyek-proyek yang saya hilirisasi kan biasanya perlunya dolar financing kan. Dananya ada di sini dengan bunga yang cukup baik dan yang untung adalah perbankan dalam negeri sendiri. Jadi uangnya nggak kemana-mana. Sebelumnya saudara, 23 September APBN racikan Menkyu Purbaya sah di sidang paripurna. Salah satu yang menonjol adalah defisit APBN yang lebih lebar dari racikan Sri Mulyani, yaitu dari 2,48% menjadi 2,68%. Kompas TV memperbarui data rupiah offshore atau pasar luar negeri saudara sampai pukul 7.47 waktu Indonesia Barat. Rupiah offshore di Bloomberg tembus 16.828. Kami ulangi saudara, rupiah di pasar offshore sudah tembus 16.828 per dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia pagi ini juga langsung memberikan statement. Ada apa sebetulnya dengan rupiah yang tidak bertenaga? Kompas Bisnis akan tanya ke Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Universitas Indonesia, Profesor Telisa Aulia Valianti. Selamat pagi, Prof. Telisa. Selamat pagi, Mbak Okta dan pemirsa Kompas TV. Prof. Telisa, ini pagi hari ini Bank Indonesia memberikan pernyataan merespon rupiah yang melemah. Sudah tepatkah respon Bank Indonesia ini atau justru menunjukkan situasi kepanikan? Oh tidak ya, tentu kita harus menjangkar ekspektasi pasar ya, karena yang namanya nilai tukar rupiah itu kan pasti sangat dipengaruhi oleh ekspektasi dan persepsi pelaku pasar. Jadi justru harus ada statement dong dari regulator yang menangani bidang rupiah ini ya, ya tentunya Bank Indonesia ya. Bank Indonesia harus state bahwa akan melakukan stabilisasi. Jadi artinya bahwa ya pemerintah itu hadir ya untuk menenangkan situasi atau mengurangi volatilitas seperti itu sih. Jadi itu tentunya sudah sewajarnya dilakukan oleh Gubernur Bank Sentral ya untuk memberikan reaksi agar ekspektasi pasar juga terjangkar gitu, bahwa pemerintah itu hadir karena Bank Indonesia tentunya punya fungsi untuk melakukan stabilisasi rupiah seperti itu sih. Jadi itu menunjukkan bahwa memang sudah harus dilakukan ya untuk karena ini volatilitasnya lebih tinggi, tiba-tiba dalam sekian hari kan
tinggi. Jadi langsung kan harus ada statement seperti itu. Oke, artinya pemerintah hadir bukan menunjukkan situasi kepanikan, justru ini terutama untuk menjaga ekspektasi pasar. Prof, rupiah ini kan tadi dikatakan melemah mendekati 17.000 per dolar setelah APBN racikan Menku Purbaya didukung DPR dan akhirnya sah. Angkanya agresif karena semuanya naik dibandingkan dengan yang diformulasikan Sri Mulyani. Apakah ini juga jadi salah satu faktor rupiah melemah, Prof? Tentu bukan satu-satunya ya. Kalau dikatakan salah satu, ya kemungkinan ada. Karena kan memang profil postur fiskal kita tuh kan defisitnya meningkat, ya kan. Nah ini yang biasanya kan memang teorinya seperti itu. Kalau misalkan suatu negara itu defisitnya meningkat, ya ada ekspektasi sustainability fiskalnya akan berkurang sehingga itu mengurangi sovereign ratingnya dari indikator yang terkait dengan sovereign ratingnya ada sedikit pengurangan. Nah itu buat investor ya menjadi sensitif dan itu bisa menimbulkan capital outflow. Kalau terjadi capital kan rupiah akan melemah. Seperti itu. Jadi kalau defisit fiskal suatu negara itu meningkat, memang itu indikator juga buat investor ya, terutama untuk pemegang obligasi. Karena nanti bagaimana sustainability dari obligasinya itu akan ditentukan oleh profil defisit. Meskipun benar kita masih aman di bawah 3%, tapi kan ada kenaikan di sini. Oleh karena itu investor menunggu nih wait and see lah. Nah mereka biasanya saat wait and see juga itu tadi melakukan capital outflow, ditambah bunga kita turun kan. Jadi ini bersamaan banget. Jadi memang bukan satu-satunya faktor, tapi satu defisit fiskal. Terus kedua, kalau kita lihat emang ada capital outflow di obligasi nih. Kemarin 41T ya secara akumulatif gitu. Untuk equity sudah 11T. Nah, itu kan ada capital outflow. Nah, tekanan kepada rupiah tentunya semakin tinggi gitu. Jadi ada kombinasi antara faktor eksternal dengan faktor internal. Nah, di internal tuh ya tadi kebijakan-kebijakan yang belakangan investor masih meragukan gitu. Meskipun banyak yang bagus juga kan awal-awal sentimennya positif, tapi setelah postur 2026 yang akan lebih jangka menengah itu di jangka menengahnya melihat misalkan teks kita tidak terlalu naik gitu ya. Nah, akan dibiayai oleh apa? Gap antara penerimaan pengeluaran yang membengkak, penerimaannya tidak terlalu naik. Nah, itu ada gap. Nah, gap itu dibiayai oleh apa? Tak oleh utang lagi. Nah, itu yang dibaca oleh investor sehingga investor melihat ada sedikit indikator fiskal kita yang menurun. Nah, oleh karena itu mereka yang melakukan capital outflow ditambah bunga kita turun. Ditambah yang ketiga ada penambahan jumlah uang beredar. Jadi kalau kita lihat growth M2 kita tuh naik ke 8,3% di Agustus. Ditambah dengan kebijakan penempatan ya otomatis kan uang beredar kita bertambah. Nah, itu akan juga melemahkan rupiah. Secara teori itu sudah sesuai dengan teori-teori bahwa memang ya rupiah akan diprediksi melemah karena faktor-faktor tadi seperti itu. Oke, ini nampaknya investor juga masih melihat bagaimana nantinya berjalan kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Menku Purbaya. Nah, Prof tadi soal defisit yang dilebarkan, artinya begini, defisit ini kan defisit APBN ditargetkan naik, jadi dari 2,48 ke 2,68. Defisit ini juga kalau kita ingat ini nggak sejalan kayaknya dengan keinginan Presiden Prabowo yaitu 0% dalam 2 tahun. Apakah ini kayaknya nih market lagi bingung kemana sebenarnya arah APBN kita? Apakah market juga alergi terhadap pelebaran defisit ini? Sebetulnya pelebaran defisit yang manageable, yang kemudian itu bisa menjanjikan promising kepada narasi growth story, karena investor juga suka dengan growth story ya sebenarnya, tetapi harus balance dengan narasi sustainability-nya begitu. Jadi betul ada kebingungan tadi ya, di satu sisi ingin 0%, di satu sisi defisit melebar. Nah ini juga yang ada kebingungan konsistensi dari kebijakan. Jadi mungkin komunikasi kebijakan sinerginya itu perlu lebih ditingkatkan lagi ya gitu. Karena memang ini kan kita lagi euforia nih, lagi istilahnya kan dengan inovasi baru yang dilakukan Pak Menteri ini kan market tuh jadi exciting juga. Awalnya tuh sangat mengharapkan ada hal-hal yang membuat market itu menjadi fresh gitu. Kemudian ada, karena beliau orang market ya, menciptakan sentimen-sentimen positif yang sudah lama agak slow gitu kan. Jadi itu yang diharapkan. Nah, tapi on the other hand ada narasi-narasi kebijakan yang kemudian itu masih pusing gitu ya, narasi-narasi kebijakan yang masih belum tadi matching, maksud saya belum matching. Belum matchingnya itu adalah itu tadi antara pengen 0% tapi kemudian defisit melebar. Nah
sebetulnya defisit yang melebar selama kita masih bisa manageable, tidak mempengaruhi ke sustainability fiskal. Nah, yang dikhawatirkan itu kan bunga utang kita sudah 800T nih, nanti 2026 jatuh temponya. Nah, itu financingnya dari mana gitu loh. Terus kalau pajak tidak ditingkatkan. Nah, sedangkan kemarin ada juga narasi tidak melalui tax amnesty, tidak akan ada tax amnesty. Jadi mungkin ada kebingungan dari investor di mana mendanainya gitu. Di satu sisi pengeluaran meningkat, terus tapi tidak melakukan tax amnesty. Jadi kita apa kebijakan pajaknya apa? Jadi belum seimbang, jadi belum matching dengan di sisi penerimaannya seperti itu. Jadi bagaimana sustainability fiskal ke depan itu yang masih dipertanyakan oleh investor sekali lagi karena kalau namanya investor tuh selalu melihat probability of default ya. Probability of default itu ya ditentukan oleh sustainability fiskal salah satunya. Dengan narasi kita longgar di sisi kebijakan moneter. Nah, seberapa kita bisa menjaga disiplin kebijakan moneter itu juga menjadi concern gitu loh. Dengan sekarang banyaknya kebijakan yang cenderung quote unquote fiskal dominate moneter itu ya jadi menimbulkan kekhawatiran buat para investor sehingga narasi kebijakannya ini yang mungkin perlu diperbaiki karena begitu banyak ya ini sekarang kita banyak sekali istilah-istilah terus masyarakat juga jadi teredukasi sih ini ada istilah-istilah burden sharing, ada istilah moneter, ada istilah penempatan dana dan seterusnya. Jadi ini juga ya euforia positif tapi on the other hand memang harus di-manage juga dari sisi itu tadi konsistensi kebijakannya itu dan mungkin perlu ini ya perlu mengendap dulu gitu karena ini kan langsung kayak bet gitu loh ya kayak apa ya kayak serangan fajar gitu jadi banyak sekali mungkin karena antusiasme itu positif di satu hal tapi mungkin perlu ada pengendapan dulu jadi artinya bahwa kita berharap pemerintah ini lebih koordinatif lagi lebih grand design-nya jadi nggak semata-mata short term jangka menengahnya juga harus dipikirkan karena short term itu ya bisa positif dalam jangka pendek tapi nggak bertahan lama nanti kemudian orang kembali lagi ke struktural fundamentalnya ternyata nanti khawatir lagi dengan struktural fundamentalnya seperti itu istilahnya isi kami sigo ya Prof makanya tadi harus ada komunikasi yang sinergis antara Presiden dan juga Menteri Keuangan soal tadi harus ingat juga nih kita punya bunga utang yang nunggu gede hampir 800 triliun oke Prof yang menarik kan nggak cuma APBN, Menko Purbaya juga bilang ini bakalan menarik dolar warga Indonesia yang ada di luar negeri dengan kasih insentif. Keinginan Menko Purbaya ini bagus atau enggak dalam konteks rupiah? Oh iya bagus tentunya ya, itu memang sebetulnya bagaimana meningkatkan devisa di Indonesia itu memang sudah jadi PR kita yang memang sedang dijalankan dengan kebijakan DHE. Sebetulnya kan sudah ada, pemerintah sudah nyiapkan revisi dari PPDHE di awal di 2023 itu kan sudah direvisi di awal kepemimpinan Pak Prabowo kan memang sudah ada DHE-nya jadi 6 bulan, kemudian tadinya 30% jadi 100% kayak gitu kan. Jadi untuk bidang sumber daya alam itu sudah ada itu upaya-upaya untuk menarik devisa. Kemudian dari sisi Bank Indonesia sudah menyiapkan instrumen-instrumen falas begitu kan. Memang itu sudah kita ini kan cuma sekarang dimunculkan lagi narasi itu untuk devisa karena ya itu tadi mungkin ya mumpung Menteri Keuangannya baru gitu kan ada program-program baru di reminding kembali sebetulnya. Jadi apa nih inovasinya kalau dari Kementerian Keuangan baru ini untuk inovasi untuk menarik devisa lebih lagi gitu loh. Sudah tapi kemudian lebih lagi. Nah, beliau sendiri menyampaikan saya akan menggunakan instrumen pasar pro market gitu loh karena beliau orang market kan backgroundnya jadi setuju bahwa butuh insentif kan jadi jangan dipaksa kan DHE itu seperti gini devisa ekspor itu kan oke, Anda taruh uang dolar di kita kita parkir di kita tapi kita memberikan insentif gitu kan nah tapi harus melalui market base gitu nah kemarin kan yang diluncurkan suku bunga falas untuk BUMN, simpanan falas BUMN itu naik dari 2 sampai 4. Nah, apakah itu pro market pertanyaannya? Karena itu khusus BUMN saja. Gitu loh. Dan itu harus dipertimbangkan dulu. Jadi kalau menurut saya sih harusnya butuh pengkajian dulu gitu. Beliau tentu sangat prominent di bidangnya tapi tetap perlu kajian dulu supaya ini benar-benar pro market. Karena ini kalau beneran pro market kan market harusnya nggak react negatif gitu loh. Nah, karena ini khusus untuk BUMN, nah bagaimana dengan bank swasta dan lain sebagainya? Jadi itu menurut saya tidak terlalu pro market juga gitu loh. Jadi definisi pro marketnya dalam implementasi kebijakannya harus betul-betul dirumuskan dulu. Jadi jangan langsung, maksudnya memang butuh cepat, tapi kan antara kecepatan dengan ketepatan itu juga harus kita jaga begitu. Prof, yang tarik dolar itu kan targetnya implementasinya dalam 1 bulan, ini terlalu jedar-jedor nggak nih kira-kira? Iya, bisa dikatakan demikian. Makanya perlu pendalaman karena biasa kalau launching suatu kebijakan, pengalaman kami di kebijakan itu tentunya
biasanya ya butuh pengkajian dulu nih, kita mau meluncurkan kayak waktu kebijakan DHE ya, sepengetahuan kami waktu kebijakan DHE itu ada kajian akademiknya dulu gitu. Oh ini kita mau kebijakan DHE ini seperti apa, kita bicara dengan para pelaku untuk dapat masukan-masukan, bicara dengan akademisi, bicara dengan expert-expert dari dalam dan luar negeri, kebijakan ini gimana, kita FGD dulu, biasanya seperti itu sih. Nah saya nggak tahu kalau di yang sekarang kan mungkin butuh kecepatan, tapi tadi sekali lagi kecepatan versus ketepatan itu ya harus diperhatikan ya, sehingga reaksi pasar kan jadi seperti ini. Jadi ya mungkin perlu jadi masukan lah. Jadi kami juga pikir tentu dari sisi pemerintah kan terbuka terhadap masukan-masukan ya. Jadi masukannya ya harus dikaji lebih dalam lagi. Apakah kebijakan dari langsung 2 ke 4 itu adalah betul-betul pro market gitu. Kita betul mencari kebijakan pro market seperti wali amanah ya. Misalkan kita orang-orang eksportir itu kenapa naruh uangnya, atau orang-orang Indonesia pengusaha kita masih banyak naruh dolar di luar negeri, karena kan di luar negeri itu hub ya, mereka fasilitas yang diberikan sudah sangat super banget memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari para eksportir dan importir seperti LC dan sebagainya, tied dengan LC. Nah itu bagaimana network dengan negara lain, terus kemudian juga keamanan hukum itu juga selalu menjadi pegangan, karena orang mau naruh dolar di negara yang bisa dipercaya dari sisi keamanan dan kepastian hukumnya, itu juga harus kita perbaiki. Terus wali amanatnya terpercaya atau tidak, trustinya. Nah, kita siapkan trustee yang memang Indonesia itu bisa dipercaya. Berbagai World Management Office ya, World Management Office kemarin ada edukasi juga tentang World Management Office itu memang banyak di luar gitu. Nah, kita harusnya mampu. Dulu kan Pak Luhut juga sempat menyampaikan pengen bikin Family Office, World Management Office di Indonesia supaya orang parkir duit di sini. Nah, itu kan kita siapkan gitu loh. Jadi nggak bisa kayak langsung apa ya tadi jedor itu tadi gitu loh, butuh planning. Perlu Kita udah kajian. bikin dulu nih settlementnya. BI kan waktu itu sudah bikin tuh settlement clearing waktu era Pak Jokowi itu ada launching. Nah itu kan juga bagus settlement clearingnya gitu. Untuk itu sudah bagus, sudah ada. Jadi itu memfasilitasi agar ada kemudahan-kemudahan transaksi dari dolar ini, kita siapkan infrastrukturnya. Jadi nggak bisa hanya main suku bunga, tapi suku bunga yang dipaksakan gitu ya. Jadi itu mungkin sudah benar, tapi supaya tidak mendistorsi pasar, desain suku bunganya itu seperti apa mungkin perlu dibahas juga supaya tidak mendistorsi pasar seperti itu Oke, sih. Prof, termasuk juga naikin bunga deposito falas dari 2% ke 4%, ini kira-kira bakal ngerusak pasar dan persaingan bisnis yang sehat nggak sih antara Bank Himbara misalnya dengan swasta? Iya dong, karena kan itu hanya berlaku untuk BUMN saja. Terus bagaimana dengan bank swasta? Ini kan jadi crowding out, takutnya crowding out buat bank swasta jadi kesulitan likuiditas falas ya. Jadi ya makanya ini nggak pro market bener-bener sih kalau hanya untuk bank BUMN seperti itu. Makanya bagaimana dengan bank swasta? Jadi makanya perlu dibicarakan terlebih dahulu lah bagaimana desain yang tepatnya, perlu ngobrol selain sama Himbara ya tentu sama pelaku-pelaku dari asosiasi bank-bank swasta ini juga harus diajak bicara seperti itu. Jadi tadi reaksinya itu juga harus dilihat ya gitu ke pasarnya seperti Oke. itu. Oke, baik Prof Teresa, nanti kita lanjutkan kembali dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Kembali di Kompas Bisnis, saudara, dan kita akan melanjutkan perbincangan dengan Prof Teresa, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Prof, kita lanjutkan kembali. Tadi sebelum dialog ini ada materi pengantar soal pernyataan Bank Indonesia yang menggunakan seluruh instrumen yang ada secara bold, baik di pasar domestik, di pasar sekunder, juga di pasar luar negeri. BI ini seolah all out atau habis-habisan guyur semua kanal. Segenting itukah kondisi Indonesia, Prof, di mata eksternal dan juga domestik? Ya, jadi kalau kita lihat stabilisasi rupiah yang dilakukan itu kan melalui triple intervention strategi ya, kalau Bank Indonesia itu melalui pasar NDF, terus kemudian juga melalui pasar obligasinya ya dengan SBN ataupun dengan SRBI, dengan suku falas dan lain sebagainya, instrumen-instrumen yang ada. Jadi triple intervention strategi itu memang sudah terbukti efektif bisa menjaga stabilitas rupiah kita gitu. Jadi kalau misalkan dikatakan bahwa Bank Indonesia akan melakukan intervensi di NDF offshore, itu pernah dilakukan Pak Hahas. Waktu kita pernah tuh yang setelah Lebaran tuh, setelah April itu loh ya, kejadian April itu memang pemerintah juga melakukan itu. Kalau tidak
sehingga rupiah bisa lebih jatuh lagi. Jadi memang itu common untuk dilakukan sih untuk intervensi di pasar NDF itu. Namun memang itu membutuhkan devisa yang besar ya. Sedangkan memang devisa kita belakangan agak tergerus. Kalau kita lihat tren data devisa kita itu trennya menurun terus ya, walaupun masih pada posisi yang aman ya, di atas 3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri menurut standar IMF. Nah, kita di atas itu tetap, cuma memang agak terus turun gitu loh. Nah, itu kan sejalan dengan menipisnya surplus perdagangan kita, kemungkinan karena harga komoditas yang memang turun gitu kan. Terus kemudian juga ya ada tekanan-tekanan capital outflow dan adanya ketidakpastian geopolitik dan tarif, menguatnya di XY beberapa periode waktu ini juga telah melemahkan. Nah, ini kan juga semua faktor-faktor itu. Terus juga jangan lupa seperti ini. Ini kebetulan banget kalau saya lihat September Oktober, saya cek data Sulni ya, statistik utang luar negeri, yaitu pembayaran utang luar negeri kita, itu memang di September Oktober yang jelang akhir tahun itu biasa mengalami peningkatan juga. Artinya kebutuhan dolar untuk pembayaran utang ya, yang utang luar negeri itu meningkat gitu. Biasa di bulan-bulan September, Oktober. Nah, mungkin ada faktor itu juga sehingga demand terhadap dolar begitu tinggi. Nah, makanya tadi intervensi bank sentral itu tetap dibutuhkan. Cuman memang tidak bisa terus-menerus dan dalam jumlah yang sangat besar. Karena itu juga beresiko. Karena akan mengurangi devisa kita secara signifikan. Iya, tentu intervensi dari Bank Indonesia dibutuhkan. Prof, hitungan Anda ada di level berapa rupiah saat ini, Prof, tanpa intervensi? Mengingat cadangan devisa kalau bulan lalu juga turunnya cukup drastis dibanding bulan-bulan sebelumnya ke 150 miliar dolar. Maksudnya estimasi untuk rupiahnya atau devisanya? Melihat bagaimana cadangan devisa yang saat ini juga ikut menurun, begitu, kemudian ada di level berapa kira-kira rupiah saat ini? Prof, melihat juga bagaimana kondisi pasar merespon berbagai tadi, misalnya respon Bank Indonesia maupun juga bagaimana kebijakan dari Menko Purbaya. Ya, jadi kan sebetulnya yang sudah ada di pasar sekarang kan 16.8 ya. Nah, biasanya ada intervensi untuk mengembalikan itu misalkan ke level 16.5 gitu ya. Jadi biasanya mengurangi volatilitasnya tuh untuk kembali ke posisi sebelumnya sebelum ada guncangan-guncangan itu. Nah, kan sebelum ada guncangan bahkan waktu kita lagi bagus-bagusnya kemarin agak lama ya di level 16.200, 16.100 tuh kita agak lama tuh. Saya juga cukup cukup senang lah ya ngelihat, artinya rupiah kita nggak terlalu drop banget nih di tengah guncangan geopolitik nih, kita bisa bertahan di 16.100. Namun ada guncangan-guncangan ini yang terus itu dalam beberapa hari, biasanya memang itu namanya ada semacam exchange rate overshooting ya, akan ada overshoot, tapi nanti biasanya nanti akan ada normalisasi ya setelah overshoot itu. Teorinya, kalau misalkan nanti ada rebalancing dalam kebijakan-kebijakan, nah terus kemudian nanti tekanan kepada permintaan dolarnya sudah mulai mereda, tadi dari sisi fundamental kebutuhan dolarnya dan lain sebagainya, ya mudah-mudahan ini kita bisa edukasi ke masyarakat juga untuk tidak melakukan capital outflow dulu nih, misalkan kayak kegiatan-kegiatan yang membutuhkan dolar tinggi gitu. Nah, itu mungkin bisa diredam dulu, nah kita kurangi dulu, nah terus nanti dia akan ada ke equilibrium baru biasanya. Nah, equilibrium baru itu biasanya nanti akan diharapkan kembali ke 16.5. Biasanya pertama seperti itu, ke level 16.5 dulu. Nah, nanti kalau sudah ada perbaikan-perbaikan kebijakan yang lebih signifikan lagi, terus tadi ya, mungkin kita sudah menemukan formula yang tepat untuk tadi memarkir dolar di Indonesia ya. Jadi dolar ini terus kemudian ekspor kita misalkan juga membaik. Nah, itu devisa harapannya juga bertambah di akhir tahun, ada tambahan-tambahan misalkan dari remitansi dan lain sebagainya. Nah, itu nanti harapannya bisa lebih kuat lagi dari 16.500. Oke, Prof, artinya begini, ini kan karena ada intervensi begitu. Ini udah mau dekat lagi ke 17.000. Artinya kalau tanpa intervensi bisakah menuju ke 17.000, Prof? Karena ini udah 16.800. Oh iya, bisa-bisa aja kalau tekanannya itu semakin kuat ya di akhir tahun ya. Jadi, tapi kan karena intervensi pasti itu kan kayak 17.000 tuh kayak level psikologis ya. Iya. Itu pasti Bank Sentral akan menjaga agar tidak lewat dari level psikologis itu selama dengan devisa yang ada itu tidak mengganggu dari nanti kestabilan devisanya ya. Jadi selama itu masih bisa kita bayar at all cost gitu, ya itu dilakukan. Tetapi kalau misalkan nah tapi mudah-mudahan, nah pasti saya yakin sih pemerintah juga akan terus untuk memantau sinergi ya, terutama di KSSK ya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, di mana di situ sinergi antara Bank Indonesia dengan pemerintah gitu, di situ dengan Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, semua ya kita harus memantau itu ya, LPS dan seterusnya. Jadi itu bersama-sama biasanya sih di KSSK kalau kayak gini akan ada rapat dan kemudian bagaimana
kebijakan sinerginya untuk mengembalikan ke tingkat yang tadi, ke level menjaga fundamentalnya. Kan bahasanya Pak Gubernur BI kan bagaimana menjaga rupiah itu pada fundamentalnya gitu. Jadi ya kalau fundamentalnya memang kita melemah ya memang melemah, cuma melemahnya itu jangan sampai terlalu overshoot sekali gitu loh. Itu yang dan keluar dari level psikologis, biasanya seperti itu. Oke, baik, kuncinya adalah bagaimana Jangan sampai keluar komunikasi dari level psikologis. Iya, harus kuncinya tadi komunikasi yang sinergis, tidak hanya dari Bank Indonesia begitu, tapi juga tadi soal bagaimana kompak nih antara Menq juga dengan Presiden Prabowo soal target defisit dan lain sebagainya. Kemudian juga ini juga catatan untuk Menteri Keuangan bahwa memang kebijakan yang baru cepat tapi juga harus tepat supaya ini juga bisa nantinya menjaga bagaimana nilai tukar rupiah. Ya, terima kasih Prof. Telisa Aulia Valianti, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sudah bersama di Kompas Bisnis. Saudara, maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis di sejumlah daerah. Badan Gizi Nasional mendatangi sejumlah SPPG. BGN bilang bakal menginvestigasi penyebab keracunan. Informasinya kami hadirkan usai jeda.